Hmm. Oke, selamat malam teman-teman semua. Aku share screen dulu ya. eh Pertama-tama aku bilang selamat dulu buat teman-teman udah sampai di modul kali ini. Udah hampir selesai ya, teman-teman ya. Di modul Google Ads minggu ini kita akan belajar persiapan persiapan grup project lagi, teman-teman semua. Aku berharap banget semoga di project Google Ads ini teman-teman semua bisa diberikan kelancaran, tidak seperti kemarin kena ban dan lain sebagainya, dimudahkan lagi, mudah lagi gitu untuk eh, komunikasinya, solidaritasnya antar tim. Semoga tidak ada hal yang tidak diinginkan gitu dan semuanya bisa tetap solid, tetap aktif. Ini part project terakhir kalian dan aku harap kita semua bisa menjalankan dengan baik. Selama seminggu aja minta waktu 5 hari aja minta waktu dikosongkan dan fokuskan ke project ini gitu. Walaupun ya kita nggak bisa nutup kemungkinan yang namanya ada pekerjaan dan juga ada urusan domestik di rumah ya. Tapi minta tolong banget pengertiannya, bisa izin ke orang rumah, izin ke orang kantor juga buat eh, di 5 hari ini fokus dulu. Soalnya kalau misalnya teman-teman nggak kerjain dengan baik di portfolio di part project ini, kasihan di portfolio teman-teman semua. Karena portfolio kalian itu akan diambil dari hasil project kalian. Itu. Nah, gitu. Dan, selain project kalian juga dari advance tugas-tugas advance kalian. Jadi aku dulu portfolio aku di awal tuh penuh banget itu karena aku ngerjain semua advance. Seperti aku bilang di awal kan cuma ngerjain advance karena kalau intermediate nggak bisa jadi portfolio. Jadi kalau mintanya kok bisa sih gitu kan sebelum kelar FOU udah dapat kerja dan lain sebagainya, kok bisa jadi TL dan sebagainya itu. Aku semua assignment advance kerjain dan eh, aku bikin jadi portfolio dan aku sebaik-baiknya di grup project gitu. Biar hasilnya bagus dan sampai jadi portfolio yang bagus untuk aku. Tuh. Oke, sekian pengantarnya. Aku mau lanjut ke Google Ads modul hari ini yaitu Google Ads di mana kita akan ngebahas di layar udah ada di screen aku. Simon teman-teman semua, aku mau tanya dulu di sini ada yang udah bikin kerangkanya nggak Simon Intermediate? Yang belum ngerjain ketik satu, yang belum ngerjain. Hmm. Kira-kira masih banyak nggak? Untuk intermediate, kalau misalkan teman-teman mau minta cek sama aku, seperti biasa mau konsul silahkan banget. Yang lain juga masih sampai sekarang, baik itu kalau misalkan aku pas lagi ada di Discord, silahkan aja. Langsung ke Discord, aku eh, tanyain apa aja. Mau cek tugas juga boleh. Gitu. Ini di record nih. Gitu. Aku udah stat ke kalian ya dan kalau misalkan dimanfaatkan silahkan kalau mau bertanya dengan aku, kalau misalkan tidak juga nggak apa-apa, kalau mau ngechat aku bertanya tentang Simon silahkan, kalau enggak apa-apa dan aku dengan senang hati teman-teman semua. Itu aja dari aku. Untuk assignment kita mulai. Yang pertama, assignmentnya adalah kalian menganalisis data. Di mana ketika ngejalanin Google Ads ini, fondasi awalnya sebelum teman-teman bisa bikin strategi and plan-nya, itu adalah ngeanalisis dulu. Makanya di sini ada yang bagian pertama tentang analisis datanya dulu. Dan nilainya 40% teman-teman semua. Kalau salah di sini, salah. Salahnya langsung langsung benar-benar enggak langsung langsung apa walaupun yang lainnya udah oh walaupun yang lainnya itu udah benar dan extra miles tapi kalau salah satu aja part mandatory kalian akan alternatif kasihan teman-teman aku sedih sekali gitu. Hmm.
Oke, di sini kita punya historical data atau raw data yang harus teman-teman olah untuk membuat analisa dari Google Ads, teman-teman. Di mana ini adalah eh, raw data hasil lead yang didapatkan dari Google Ads yang sudah dijalankan. Di sini ada impressionnya berapa, CTR-nya berapa, cost-nya berapa, terus juga klik, conversion rate-nya berapa, dan cost-nya juga berapa. Nah, tugas teman-teman sama halnya dengan di eh, part sebelumnya, di modul sebelumnya, yaitu di performa ads atau meta ads. Nah, di Google Ads ini teman-teman juga harus ngeevaluasi secara keseluruhan performance yang udah ada di sini, di raw data ini. Gitu. Terus, di mana? Pastinya dengan clear reasoning. Reasoningnya harus clear. Kalau misalkan teman-temannya ada cuma tabelnya doang, tapi nggak ada reasoningnya, otomatis akan salah. Dan aku mohon, reasoning itu bukan ditaruh di sheet. Reasoning itu ditaruhnya di slide, teman-teman. Biar apa? Biar walaupun cuma ngebuka slide doang, orang udah paham di slide teman-teman semua. Jangan reasoning ditaruh di sheet. Reasoning itu ditaruhnya di slide. Oke. Yang kedua, setelah kalian mengevaluasi secara keseluruhan performance campaign Google Ads teman-teman, teman-teman itu ngerjain eh, ini gunain ngeevaluasi campaign performance-nya menggunakan eh, core metric gitu. Core metric-nya apa? Teman-teman bisa kasih di sini tambahan lagi. Seperti halnya dengan si performance ads ataupun meta ads sebelumnya. Teman-teman sih nambahin nanti ini raw data, kalian tambahin sini sheet-nya. Kasih judul, jangan sheet satu, sheet 2 doang, nggak ngerti itu apaan. Kalian ngerjain assignment ini bukan ngerjain aja gitu, tapi keanggap ini sebagai report buat kerjaan kalian nantinya. Gimana kalau misalkan teman-teman nih ada ngelihat tim teman-teman ternyata bikin report di bawahnya cuma ada sheet satu, sheet dua, sheet tiga, kan akan membingungkan gitu. Dan posisikan teman-teman ini akan report ke atasannya teman-teman gitu. Di sini dibikin lagi sheetnya. Ini aku di sini bikin sheet lagi buat ngeanalisis data ini. Yang pertama secara keseluruhan nih sheet pertama, sheet kedua ngeevaluasi performance campaign-nya menggunakan core metric. Core metric ini bisa kalian tambahkan apa aja, kayak misalnya CPC-nya berapa, CPC ya cost per click, CPC-nya berapa, CPL-nya berapa gitu. Terus juga di sini kalau misalkan memang kalian ngukur sampai ROAS, sampai eh, di sini sampai ROAS itu boleh juga gitu teman-teman. Tapi yang pasti yang pertama di sini ada dua campaign ngeevaluasi campaign performance. Kalian tentukan metrik apa yang kira-kira tepat untuk ngeevaluasi campaign performance. Yang kedua, ngeevaluasi ad group. Ad group gimana? Kemarin udah di ajaran juga kali ya. Di sini ada ad group kan. Nah, ad groupnya ini nih dikasih warna aja gitu, kasih warna. Nanti evaluasi. Jadi dari ad group yang ini gimana hasilnya? Ad group yang CV search gimana? Ad group yang ini gimana? Ad group yang paling bawah gimana? Mana yang paling bagus? Mana yang paling tidak perform? Gitu. Yang terakhir kalian nge-provide actionable recommendation yaitu berupa budget relocation dan eh, ini dan juga beberapa metrik lainnya yang kalian pilih gitu. Jadi misalnya kalian ngerasa nih actionable-nya nggak cuma budget, tapi actionable recommendation-nya itu berupa perubahan keyword, terus juga perubahan eh, ad copy, perubahan di highlightnya gitu. Jadi tuh di sini semua actionable recommendation bukan cuman budget relocation. Di sini tulisannya emang budget relocation doang, cuma ada ETC. ETC nih, lihat kan ETC. Berarti kalian disuruh lebih dari satu. Ya, jangan standar-standar amat juga gitu. Maksudnya kayak ya sewajarnya ketika kalian bekerja gitu.
Terus di sini kalian ngeidentifikasi spesifik elemen yang ada di campaign Google Ads teman-teman semua, baik itu dari segi campaignnya, dari segi ad grupnya, keywordnya, semua di diidentifikasi setiap elemennya per elemen. Jadi per satu-satu gitu, bukan secara keseluruhan. Kalau di atas itu keseluruhan, jadi nanti akan mengerucut ke bawah gini. Dari yang secara keseluruhan overall dulu sampai nanti yang spesifik elemennya. Kalian ngeidentifikasi. Oke? Dan pastinya kalian pastiin setiap rekomendasi yang kalian buat itu telah terkoneksi dengan baik. Baik satu sama lain, jangan sampai nanti rekomendasinya di sini apa, terus ketika masalahnya apa, dan juga hasil analisisnya apa berbeda. Misalnya ada permasalahan pada tingginya CPC dari Google Ads teman-teman. Terus teman-teman misalnya rekomendasinya itu tidak sejalan dengan hal itu kan akan tidak nyambung gitu. Tapi harus nyambung antara problem yang kalian dapat dari hasil analisis dengan uh, actionable recommendation-nya gitu. Ini untuk yang part satu. Oke, di part satu ini kita coba disimulasi dulu nih jawabannya, biar teman-teman tidak terlalu apa ya, bingung gitu, tidak terlalu bingung. Nah, di sini, bukan. Oke, aku coba. Kayaknya ada yang salah, Putri, tolong. Oke, nah lalu setelah itu di bagian part 2 di sini kalian beda lagi nih ya. Nanti jangan sampai kalian eh, ngerjain yang nomor satu, nomor duanya sambungin jangan. Tapi ini berbeda, ini beda brand. Yang satu ini adalah brand Bright Star, yang nomor dua adalah brand 3 Second. Sama-sama ngejalanin Google Ads juga keduanya gitu. Nah, yang di part B ini ayo aku lanjutin dulu deh ya, baru ke simulasi. Tadi aku mau switch-switch gitu loh guys, kayak abis assignment ke simulasi, tapi kayaknya akan membingungkan. Jadi aku lanjutin dulu. Jadi ini berbeda, dua brand yang berbeda. Nah, di B ini, kalau yang di A ini kalian menganalisis data hasil campaign, maka di bagian 3 second brand ini, teman-teman itu bikin Google Ads strategi. Google Ads plan dan strategi di mana kalian per bulannya maksimum dikasih dikasih budget 20 juta per bulannya. 20 juta per bulan di mana berarti kalau 20 juta per bulan itu per minggunya kalian harus menghabiskan sekitar 5 juta per minggu untuk budget Google Ads-nya. Nah, ini untuk brandnya nanti di mana yang dipasang Google Ads itu hanya di bagian part kategori pria gitu. Fokus pada kategori ini aja enggak. Jadi kalian tidak menjalankan, jadi gini, budget 20 juta ini tidak kalian jalankan untuk secara keseluruhan website 3 second, tapi hanya untuk ngejalanin page kategori pria ini aja. Focusing. Oke. Nah, lalu hal pertama yang kalian harus buat dalam mengerjakan eh, plan dan strategi Google Ads untuk brand 3 second ini, teman-teman yang pertama research dulu brandnya apa. Jadi nanti jangan ujuk-ujuk langsung plan aja nih di assignment-nya. Kayak yang lain-lain kayak misalnya itu tuh misalkan yang aku lihat selama ini yang bagus tuh kalau ngerjain brand kayak Ahmad biasanya ngerjain. Terus kemarin juga Widah juga bagus, Devina juga. Jadi di awal-awal gitu kalian, bye bye. Kalian eh kasih tahu dulu ini brandnya apa, tentang apa. Jangan ujuk-ujuk langsung si tabel gitu. Ada tabel, tabel apa, tabel plan dan lain sebagainya. Tapi kasih tahu dulu nih atasnya. Nama brandnya itu apa? Brandnya ini tentang apa gitu. Terus juga websitenya apa? Diperjelas dulu bagian itu, bagian profile. At least satu slide dikasih tentang brandnya itu.
gitu. Dimana kalian harus research dulu tentunya tentang brand tersebut gitu untuk bisa ngerangkum bikin summary tentang brand tersebut. Terus kalian di sini setelah kalian bikin satu slide itu tentang brandnya, jelasin brandnya apa, baru kalian nge-prepare ad structure-nya untuk campaign Google Ads itu. Dimana kalian nge-create minimum 4 atau lebih campaign gitu. Eh, Biasanya tuh ya, kan kalian kalian udah pernah belum buka Google Ads eh, dashboard? Mungkin kalau ada yang pernah, boleh tekan dua kalau ada yang udah pernah buka dashboardnya. Nah, di situ nanti setiap kalian bikin campaign gini, nanti ada grup-grupnya bisa dibikin lagi bawahnya. Nah, di grup ini ada ad copy-nya. Di mana satu ad copy itu akan ada 15 apa ya? Ya, ada 15 highlight terus 15 lagi description-nya. 15 atau ya 15 kalau nggak salah. 15 sama 7 deh. Gitu. Nah, tuh Ahmad udah tuh nanti bisa belajar-belajar. Gitu. Jadi lumayan banyak teman-teman dan ini kalian bisa minta tolong sama Tuan AI gitu untuk bisa nyusun enak banget sekarang tahu waktu bayangin kita sama waktunya sama-sama kayak sekarang nih waktunya 1 minggu terus di posisi masih 4 tahun lalu deh review 4 tahun lalu di mana nggak ada AI. Nah, itu nyusun kata-kata satu-satu tahu guys. Di mana tuh nyusun semua ad copy itu satu-satu. Menggunakan apa? Menggunakan Google Search sama Semrush serius. Jadi dulu nggak ada AI kan satu-satu. Nah sekarang bersyukurlah dan aku berharap teman-teman bisa jauh lebih baik, jauh lebih cepat ngerjainnya. Kalau aku sendiri bikin ad copy itu yang dulu itu harus kayak 2 hari lah gitu kan jalan research-researchnya. Biasanya duduk manis aja ngerjain ad copy sampai habis 2 hari. Sekarang tuh cuma beberapa jam kelar ad copy sebanyak se udah setimbun gitu. Bahkan aku bisa dalam sehari tuh bisa bikin A/B testing 3 atau 4 A/B testing ad copy. Enak banget udah jadi kalau misalnya ada yang kayak ngerasa ada alasan kayak ke banyak banget capek banget gak cukup waktu nggak bisa mohon maaf saya sudah mengerjakan seperti yang Anda kerjakan jadi eh aku tahu ad copy-nya banyak, tapi dengan AI itu bisa selesai dalam waktu 1 jam 2 jam. Dan ini tidak, ini bukanlah hal yang sulit. Itu. Jadi di aja sini ada 4 minimum ya, minimum. Jadi bisa lebih lebih dari 4 untuk campaign-nya yang dijalankan untuk 3 second. Terus di sini yang pasti nih, kalian harus bikin keyword teaming yang generik gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa bikin yang keywordnya itu yang segenerik mungkin gitu walaupun AI tapi jangan jadi gini AI kalian kan guna AI jangan dikopas sebudes-budesnya sekopas-kopasnya gimana ya AI ngasih kalian nulis prompt bla 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 bertindak sebagai eh, SEM spesialis yang sedang riset keyword untuk ngejalanin campaign Google Ads bla 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 bla. Terus kalian dapatlah tuh hasilnya dari eh, dari GPT dan lain sebagainya. Kalian dapat. Terus kalian kopas itu sekopas-kopas tabel yang dikasih ChatGPT. Sepertinya nanti akan ada yang salah gitu. Jadi kalian harus kayak pilah-pilah guys. Jadi ambil part-part yang bener. Bener-bener. Jadi kalau dibilang AI lebih pintar enggak, kita lebih pintarnya adalah kita ngemilih, kita yang jadi kuratornya. Jangan ambil sebudas-budasnya si AI gitu sehabis-habis sebulet-buletnya lah gitu. Jangan gitu. Nah, terus setelah itu baru kalian nanti bikinlah nih keyword pakai generator. Jadi nanti nih matching. Kalau dulu tuh kan pakai generator nih. Kalau sekarang sebenarnya nggak usah generator guys, sumpah. Kalian AI aja sudah kayak misalkan. Kalau aku sendiri nggak pakai generator lagi sekarang udah ada AI ini. Aku cuma kasih tahu bahwa eh match type-nya itu aku bilang
Ada press, ada broad, ada exact. Udah, nanti dia yang susun sendiri. Tapi aku pilihin misalkan yang pressnya ada 10, terus yang matchnya ada 10 gitu. Yang exactnya ada 5 gitu. Jadi nggak yang aku ambil langsung, tapi aku ambil-ambil, aku cabut-cabut gitu loh. Dan nanti aku bikin lagi kayak tolong buatkan yang versi lebih bagus lagi atau versi yang lebih advance lagi. Nanti aku gabung, aku kopas lagi dengan yang jawaban yang sebelumnya si AI tadi. Gitu. Kalau dulu itu kan yang karena ini si matchmaking match type generator ini terbuat gitu, ada gitu loh. Tercipta teknologi ini dikarenakan dulu waktu aku dan teman-teman yang lain masih jadi student di beberapa tahun yang lalu, kita itu biar nggak repot ngasih tanda petik sama ngasih tanda gini nih, misalnya nih ya. Ini kayak misalkan nih, kalau misalkan broad nih, ini kan jadi nggak ada tanda petiknya lagi. Terus kalau mau exact nih, ada tanda ininya langsung. Jadi kami tidak perlu repot-repot gitu loh untuk mengubah mengetik ininya ini. Jadi nanti tinggal di kopas di sini dan masukin ke Google Ads. Ini aja udah terbantu banget kami dulu tuh. Nggak ada AI, satu-satu masukin 24 nanti baru diklik-klik sini match type generatornya baru di kopas masukin ke dashboard Google Ads. Sekarang sepertinya tidak berguna lagi ini guys, tapi kalau mau coba silahkan sih. Gitu. Nih, ini yang aku bilang tadi satu campaign ini tuh ada segini banyak. Dan ini kalimat semua ya. Ada best practice-nya itu ada description-nya ada 3, headline-nya 6, 7 padahal. Headline-nya 7 sih, description-nya 3, display pad-nya ada 3, best practice-nya. Itu. Jadi ini AI tenang, tenang kalian nggak perlu kayak kami dulu yang harus ngetik satu-satu, memikir, bikin kalimat gitu nggak perlu. Gitu. Lalu setelah selesai nih bikin ini, yang pastinya kan bikin nanti eh, at level group nih, attack landing page link, di mana yang dimaksud tuh di sini nih. Nanti jawabannya yang ini nih. Bikin ini ya strukturnya gini. Jadi antara Meta Ads dan juga Shopee Ads itu berbeda strukturnya. Beda banget. TikTok Ads sedikit mirip dengan Meta Ads, tapi kalau Shopee Ads berbeda banget. Sedangkan untuk Google Ads beda lagi. Beda banget. Nah, bedanya apa? Bedanya ini. Strukturnya ini gitu. Kalau di Google Ads ada campaign, ad group, ad type, terus headline-nya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, nah, gitu. Ini tuh eh ini ini yang disebut dengan campaign structure-nya Google Ads. Jadi kalian nanti kopas aja ini dan isilah teman-teman diisi. Nih di sini udah ada ya, jangan lupa setiap kalimat ini dimasukin di sini. Masukin di sini dulu. Aku sih pakai ini paling tools. Pokoknya setiap kali misalkan nih dapatkan. Jadi tuh di AI kalian jangan kopas kopas. Ya maksud aku tuh gini. Nanti eh ini dikopas dulu. Taruhnya di sini. Nih. Kalau ternyata misalkan lewat nih, lebihan, kalian edit katanya ini jangan tok mentok sesuai aja. Samain dengan AI punya otak gitu. Tapi kalian harus gunain juga otak kalian untuk bisa ngukur ini semua nih satu-satu. Gitu. Gunain otak kita semua untuk bisa ngukur satu-satu. Jangan dikopas langsung. Fungsinya ini. Karena di eh, di kolom pengisian description line, headline di Google Ads itu ada maksimalnya. Nggak bisa ditentang gitu, nggak bisa dilawan. Ya emang segitu udah gitu, udah peraturannya gitu. Jadi pastikan nanti apa ya, setiap kalimat yang kalian dapatkan dari AI itu nanti dicek dulu untuk countnya, karakternya. Udah sampai sini nomor 2. Aku lanjutin aja. Nanti habis ini baru kita ke simulasinya.
Yang selanjutnya, setelah tadi bikin campaign structure-nya, terus baru bikin ad creation-nya. Nih, ad creation-nya pakai apa? Pakai yang namanya ChatGPT. Udah dikasih tahu sini, ChatGPT. Jangan susah, jangan bimbang pokoknya. Nih, ini tuh ya yang di sini yang aku bikin ini sama. Ini kan nih media plan template udah ada disediain. Ini account structure-nya udah ada. Ini add copy template udah ada. Gitu. Udah ada semua nih. Oh iya, account structure ini nih. Ini contoh account structure ya nanti. Di sini contohnya sama kok dengan yang ini. Nanti kalian buat sebaik-baiknya nih untuk si template ini. Kenapa buat sebaik-baiknya? Biar satu, yang pasti yang dalam waktu dekat adalah untuk ngerjain grup project. Yang kedua, buat apa? Buat nanti kerja. Jadi nanti kalau kerja disuruh tempat kerja baru gitu kan, disuruh bikin plan Google Ads, nggak bingung, nggak kayak, aduh gua harus ngerjain apa nih, harus apa nggak tahu gitu kan. Tapi udah ada nih, tinggal di kopas, nanti tinggal di make copy, udah deh, kelar deh gitu kan. Kayak pinter gitu kelihatannya gitu. Kalaupun bingung masih ada aku gitu yang selalu ada di sini untukmu aja. Ya kan? Aku di sini untukmu gitu. Cuman kalau misalkan dibutuhkan aku akan membantu, kalau di Richard kalau enggak ya ya udah aku enggak, aku harus apa gitu kan. Kalau memang kalian butuh aku dan eh, kalian ngechat aku selalu ada untuk kalian. Aku di sini selalu. Terus iya, betul. Gitu RD. Iya katanya. Oke, lanjut. Di sini di ad creation ini, nah di Google Ads itu nanti ad creationnya itu teman-teman semua pastiin tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyebabkan Google Ads kalian tersebut di ban. Karena Google Ads ini lumayan sensitif sama kalimat-kalimat atau kata-kata yang misalnya mengandung sara dan lain sebagainya gitu. Terus juga kayak misalnya yang sekarang lagi rame, tapi misalkan sangat sensitif isu-isu kayak gitu, janganlah gitu dimasukin nanti soalnya bisa ke ban. Jadi benar-benar dicek ya untuk setiap ad copy-nya dari Google Ads teman-teman semua. Hmm, oke, lanjut. Selanjut-lanjutnya. Di sini di ad creation ini nanti bikin yang tadi template-nya udah isi aja pakai ChatGPT dan juga beserta otak teman-teman semua ya. Jangan cuma ngandalin ChatGPT tapi juga ngandelin otak teman-teman semua gitu. At least ngandelinnya buat ngitung ngitung karakter dengan bantuan ini juga bisa gitu. Terus di sini next kalian pastinya gini, kalian kan bikin nih nanti satu satu slide ya kan? Nih aku ngomong di sini nanti jangan dibilang dibilang Kak Putri nggak bilang coba tonton lagi ulang TL simulasinya, aku bilang kan karena ketika kalian bikin nih satu slide tentang si ads ini gitu kan pastikan teman-teman di bagian bawahnya juga eh, ngebikin reasoningnya. Jadi setiap tabel yang dibikin, setiap ini, setiap analisis tabel, terus juga tindakan, insight, rekomendasi, planning, strategi itu kasih bawahnya reason alasan kalian bikin itu. Kenapa? Karena kalian hanya berbicara padaku dengan menggunakan slide tersebut. Kalian nggak ngejelasin dong gitu. Iya kalau misalkan ada beberapa misalkan kayak contoh kayak Bobby kadang dia kan minta cek sama aku terus present dan sebagainya aku akan ngerti oh oke ketika aku nanti ngecek di ngecek ngecek assignment di grading ketika aku baca aku udah paham oh oke dia yang dia maksudnya ini karena aku udah dengar penjelasan dari dia tapi bagi teman-teman yang tidak menjelaskan ke aku satu-satunya komunikasi teman-teman adalah melalui slide. Gimana caranya aku bisa paham kalau teman-teman tidak menuliskan itu? Karena aku tidak punya cenayang, teman-teman semua ya.
Jadi dimohonkan untuk dituliskan di setiap slide-nya itu reason dari tindakan kalian. Jangan dikosong, jangan cuma tabel, udah tok tabel satu. Mohon maaf, itu tabel apa? Kalian bikinnya buat apa juga aku nggak ngerti. Gitu. Lalu lanjut di sini kalian nanti nge-create gitu 4 link, 4 call out, you call out juga, struktur snippetnya juga. Nah, di mana kalian nih, jangan lupa nih, screenshot karena ada kemarin yang nggak screenshot, jadi nggak aku kasih nilai di bagian situ. Screenshot itu tapi karena itu bukan mandatory, jadi masih aman, tapi nggak aku kasih nilai aja karena dia nggak screenshot. Tapi kayak misalkan kayak diagram tree, ada yang alternatif karena diagram tree-nya nggak jelas-jelas tuh udah mandatory ini di sini di grading komponennya ini untuk si diagram tree nggak dibikin, ya jelas nggak lulus gitu. Sama halnya ini nih. Ini kalian lihat nih, ada nggak di sini disuruh SS? Gitu dibaca bener-bener untuk serinya. Ini si soal sudah ada tulisannya bahwa kalian setelah bikin nanti setelah ngeimplementasikan add copy add creationnya itu di dashboard Google Ads menggunakan account Google masing-masing. Menggunakan account Google masing-masing ads-nya. Teman-teman bikin screenshotnya. Screenshot yang jadi nanti gimana ya? Ini dashboard. Google Ads sampingnya itu ada nanti kayak previewnya. Nah, previewnya itu di screenshot karena kalau kalian tidak akan bisa ngedapetin yang di SCRP kan, karena nggak ada duitnya, nggak dijalanin. Maka yang di preview itu yang di screenshot taruh di slide, jangan nggak di screenshot. Karena ini udah dikasih biru gitu soalnya. Itu jadi jangan remehkan kayak ya udahlah nggak apa-apa nggak gitu nggak dapat nilai aku kalau udah aku bilang aku sebutkan di simulasi di Discord di mana-mana ya ya udah gitu. Nah terus di bagian sini dashboard setup di sini pastikan kalian juga di bagian dashboard setup ini kalian kalau aku sendiri dulu sebagai student aku ngerasa dashboard setupku itu wajib juga dikasih lihat sama TL aku dan juga buat nanti aku sebenarnya bukan buat TL doang ini tahu bukan buat review aja kan kerja saya ini tapi buat bekal kalian yang pasti bekal nanti kerja karena setelah minggu ini kalian ya aku yakin nih yang pelajaran pelajaran lagi yang modul deh di minggu ketiga minggu keempat apakah masih bisa ingat dengan pasti di minggu ini. Nah, makanya di setiap minggu itu jangan dilewatin. Aku biasanya kalau aku sendiri dulu tiap hari minggu itu aku kerjaanku adalah mencatat ulang, dengerin recording ulang, catat ulang, dan juga memperbaiki. Jadi assignmentku kan emang udah kayak gitu. Jadi, tapi aku lihat dong di pitching day teman-temanku bikinnya lebih bagus. Aku kopas, aku ikutin, aku buat di assignment aku dulu tuh di hari Minggu itu supaya apa? Supaya ketika aku kerja aku bisa bikin best practice sebagus itu gitu. Dan itu juga yang membuat aku bisa jauh lebih baik hari ke hari di sini. Dan orang kalau misalkan di sini juga nih, kalau aku di sini beberapa tahun di sini tuh aku udah setiap review tuh pasti selalu ada achievementnya gitu loh. Karena apa? Kalau misalkan dibilang pintar, enggak sih, biasa aja. Cuman aku punya bekal. Aku ketika review kemarin benar-benar aku ambil semuanya, aku manfaatkan semuanya. Dan itu yang jadi bekal aku buat bekerja gitu. Dan gak cuma buat di sini, kerjaan aku freelance juga. Aku nge-handle freelance, handle brand salah beberapa bisnis orang itu gunain template-template itu gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman semua bikin nih si dashboard setupnya itu di SS, ditaruh dan dikasih penjelasan kenapa kalian bikin kayak gitu setupannya. Jangan lupa supaya supaya ingat nanti ketika kerja gitu. Bukan sekarang, sekarang saya masih ingat. Nanti kalau udah jangankan setengah tahun lagi, sebulan lagi aja deh kalian nanti udah lupa nih. Biar nggak gelagapan, jadi better setiap part dari kerjaan kalian dashboard itu di SS taro SS taro. Jadi tahu settingannya part. Oh, pertama-tama gue bikin ini dulu, baru klik yang ini, baru ke sini, baru ke sini. Jadi nggak gelagapan nanti ketika setting Google Ads gitu. Nah, yang
selanjutnya ini budget. Ini sama kayak bukan part kayak di modul pertama kemarin banget yang Arifki maju dengan eh, beberapa skenario-nya best practice-nya gitu. Itu kalau misalkan mau best practice itu bisa beberapa skenario dan memang kalau di kerjaan kalian nggak bakal bikin cuman satu skenario doang gitu. Pasti bikin beberapa skenario. Wow, ini nih. Contohnya aku aja nih, ini aku bikin beberapa skenario nih. Kan beberapa skenario atasnya nggak boleh dilihat ke sini. Di bawahnya ini aja. Nah, ini ada beberapa skenario dan aku ada reason nih. Ini aku bikin buat kerjaanku nih. Ini kan, ini ada reasonnya di balik setiap budget budget ini. Budgetnya ada kan satu budget, di bawahnya reason gitu. Begitupun kalian. Jangan cuman bikin budget. Jadi kalau misalkan kalian misalkan di sini kan disuruh bikin budget bidding budget strategi kalian di media plannya satu doang, itu memang mandatory. Tapi kalau kalian misalkan mau memanfaatkan si file ini nanti untuk kalian kerja, nggak ada ketika kerja itu digital marketing cuman bikin budgeting strategi satu tabel doang, nggak ada gitu. Kalian harus bikin beberapa opsi di mana kalau kalian ngerjakan ini, impactnya apa, effortnya apa. Nanti dipilih mana yang low effort, high impact dari semua skenario itu. Kalau aku sendirinya minimal 3 skenario aku bikin untuk budget itu minimal. Dimana yang pertama yang paling optimal, yang kedua itu yang sosok gitu, misal kayak ya lu bisa jalan tapi masih aman lah gitu dengan segini. Ya bisa dibilang antara effort dan juga impactnya sama. Nah nanti jadi ada yang best practice banget dengan budget berapa, hasilnya gimana. Ada juga yang eh, standar, ada juga yang ya udah gitu. Kalau misalkan mau testing dulu, mau asal jalan dulu gimana, ada. Terus ada juga aku bikin eh, budgeting itu yang kalau misalkan jalannya segini aja, maka hasilnya gimana gitu. Jadi beberapa skenario. Nggak bisa kalian bikin satu skenario. Kalau emang kalian goalsnya adalah untuk kerjaan, bisa dibuat lebih dari satu skenario. Tapi kalau emang asal ngumpul tugas yang penting lulus review bisa satu aja, nggak apa-apa. Aku tidak akan marah. Yang penting ada kalian bikin dan kalian tidak alternatif. Kalau yang bikin alternatif itu kalau kalian nggak bikin sama sekali. Gitu. Gitu di sini dan aku mohon jangan ada aku melihat ada yang sama jawabannya antara sini. Gitu. Di sini. Kalian boleh berdiskusi, boleh banget buat saling belajar, saling nanya, buat apapun itu, saling berdiskusi. Aku bahkan foundation pun kalau misalkan kalian ingin berdiskusi silahkan, tapi tidak sama gitu. Tidak sama untuk jawabannya itu aja. Terus di bagian sini, bidding strategi, setelah kalian terlibat budgeting, budgeting sama bidding bedanya apa? Tadi kan di lecture juga udah dikasih tahu kan ya, bedanya mungkin ya. Apa bidding sama budgeting? Budgeting itu ada secara keseluruhan overall budgetnya itu dari 20 juta per bulan, itu kalian gimana ngebaginya? Per ads-nya. Terus juga nanti akan dijalankan per weekly-nya. Kalau aku tuh per ads. Nanti ads-nya akan dijalankan per weekly, week satu per weekly berapa? Per weekly nanti totalnya per monthly kira-kira projectionnya berapa jalan. Dan jagainnya gitu. Jangan sampai tiba-tiba tiba-tiba over budget aja gitu. Dijagain jangan sampai over budget. Situ nanti dari budgeting strategi ini, teman-teman bikinlah tuh bidding strategi untuk bisa mencapai campaign goals. Jangan sampai kalian nanti campaign goalsnya apa dan juga tapi biddingnya itu nggak sesuai gitu. Misalnya kalian udah tinggi banget nih campaign goalnya, tapi biddingnya itu cuman kayak 1.000 perak, 500 perak gitu. Kayak ngapain gitu kan kayak misalnya CPC 500 perak gitu kan nggak make sense gitu. Jadi pastikan biddingnya sesuai dengan goalsnya teman-teman tadi yang telah kalian bikin di bagian atas ini tadi. Tentuin dulu gitu teman-teman semua. Dan aku berharap ya teman-teman, walaupun ini assignment, tapi teman-teman jangan juga terlalu pesimis. Misalkan
Ini terjadi di aku liatin, nah itu kan diliatin aja di sosial media organik nih. Kalian naruh target tuh pesimis banget. Masa naruh misalkan kayak pertumbuhan cuma 100 doang, kayak cuman 10 doang gitu kan kayak realistisnya kalau di sebuah perusahaan gitu, apakah akan seperti itu gitu. Apalagi misalkan kalau ini kan brand baju ya, apparel ya, brand baju gitu, brand fashion. Nah, kalian bisa tuh targeting berapa? Nanti kayak misalnya anak-anak skena, kayak targetingnya yang lebih masuk akal. Maksudnya gini, masuk akalnya jangan nggak pesimis gitu, tapi nggak juga yang terlalu optimis berlebihan, over optimis gitu, yang masuk akal lah gitu. Udah, baru nanti kalian tentuin di sini yang pastinya tadi kan biddingnya ini key metricnya tentuin. Kalian tentuin apa aja key metric yang kalian gunakan dalam mengukur keberhasilan si Google Ads ini. Nah, CPC, kayak misalkan CTR, CPC, CPL, ROAS gitu. Itu ditaruh. Nanti pastinya kasih alasan. Jangan kalian ujuk-ujuk cuma nulisin nama metriknya doang tuh. Kayak ada kemarin. Nulisin nama metriknya doang. Mohon maaf, metriknya tuh buat apa? Gue nggak dikasih tahu gitu. Buat apa? Bener, aku tahu fungsinya itu apa. Kalau kalian tulis misalkan key metric yang aku gunakan, misalkan ada CTR, CPC, CPL, ROAS gitu ditaruh terus itu diajar. Aku paham itu apa, aku tahu, tapi aku tidak paham pola pikir teman-teman meletakkan itu. Itu yang aku tidak paham. Kalian meletakkan itu maksudnya untuk apa gitu? Tujuannya apa? Apa yang mau kalian ambil insight-nya dan apa yang mau kalian evaluasi dari ads tersebut? Itu yang paling penting. Gitu, teman-teman semua. Nih udah selesai. Ini sisa ininya apa outputnya gitu. Jangan lupa dibaca-baca nih gradingnya apa aja yang aku grading. Jangan sampai nanti udah extra miles terus ada satu satu penilaian yang tertinggal gitu. Dan kalau misalkan mau minta cek ke aku yang bagian yang mandatory ini silahkan. Gitu. Aku open banget, tapi kalau aku nggak ditanya juga aku diem. Kalau ditanya aku jawab, akan selalu ada untuk kalian aku. Gitu. Oke, untuk Simon aku rasa clear dan udah selesai aku jelasinnya. Sebelum aku lanjut ke simulasi dan menjelaskan simulasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Sembilan. Eh, ada yang tanyakan dulu nggak? Amankah? Kalau nggak ada yang tanyakan, aku lanjut ke bagian sini. Bagian account structure dan juga add copy structure-nya. Ada yang mau tanyakan dulu? So far aman ya. Kalau aman boleh ketik satu. Kalau udah ketik satu dan aman berarti aku tidak perlu menjelaskan ulang dan tidak ada lagi bilang, Kak aku nggak ngerti tadi, aku nggak kan udah aku tanya nih ada yang ngerti, udah ngerti atau enggak? Atau kalau mau ada yang diulang silakan di bagian mana. Dan sampai nanti ada yang bilang, Kak aku nggak ngerti bagian ini, nanti aku pasti bilangnya tonton ya simulasi ulang. Tuh. Ada yang nggak ngerti nggak? Kalau nggak ngerti bilang sekarang. Kalau udah ngerti, ya puji Tuhan banget, bersyukur aku. Bebanku selesai gitu kan. Gimana tuh? Aman ya? Ini ini ya yang ngetik satu cuma satu. Yang bilang aman cuma Rasya. Yang lainnya gimana? Ngomong nggak ada, ngetik nggak ada. Jadi gimana nih aku nih? Apakah penjelasan aku udah aman atau belum? Kalau belum, aku jelasin ulang bagian mana, tanya. Tuh. Kalau misalkan udah kalau misalkan merasa aman, tanya aman,
Puji Tuhan banget, jadi gue nggak perlu ngejelasin ulang gitu. Terus sih, ini untuk Simon kalau gitu biar cepet aja. Hmm, udah jam 9 ya guys ya. eh aku mau tanya dulu, ini ada penjelasan nih di sini. Aku ada kayak summary di bagian sini biar kenapa dimasukin di sini biar teman-teman gak bolak-balik ke slide instructor dari beberapa slide lagi. Beberapa yang sebelum-sebelumnya tuh kan aku harus nambahin screenshotan slide gitu dimasukin di sini. Di sini. Nah, ini udah dimasukin semua nih. Jadi teman-teman aku harap udah nggak perlu lagi bolak-balik ke slide lecture-nya. Nah, terus di sini juga ada nih. Jadi di sini ada isinya ada apa aja? Yang pertama, ini contoh add campaign structure. Ini kan account structure. Ini campaign structure. Hmm. Jangan sampai nanti aku lihat campaign structure-nya nanti sama kayak Shopee Ads. Dibikin diagram tree. Ini diagram tree ya guys. Ini diagram tree bentuknya. Jadi bikinnya kayak gini nanti untuk ads untuk campaign strukturnya gitu apa setiap ini kalian setiap strategi ads yang kalian jalankan baik itu Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads sama Shopee Ads itu berbeda strukturnya, jangan sama gitu. Jadi kan kemarin-kemarin tuh pada bingung diagram tree gimana Kak? Diagram tree gimana Kak? Gitu kan. Terus ternyata ada juga yang ternyata pas kemarin aku apa ya bisa dibilang kayak pelajaran juga buat aku. Ada yang kegocek gitu kan si Shopee Ads sama strukturnya sama Meta Ads gitu kan yang otomatis salah. Jadi ini udah ada nih, aku taruh di sini. Ini Google Ads kayak gini. Kalau sampai salah lagi ngikutin Shopee Ads atau Meta Ads kan bukan salah aku lagi. Tuh. Biar lebih clear aja. Yang kedua di sini nih ada. Jadi di sini juga ada penjelasan nih gimana caranya eh, yang benarnya atau yang gridnya struktur itu yang bagusnya gitu, best practice-nya. Jadi dibaca catatannya di bawah sini. Lalu di bagian samping sini juga aku ada taruh nih screenshotnya. Kalian nanti susunannya serah deh, kalian susun sendiri ya ini masih acak-acak tapi ini udah mewakili kok. Di sini ada eh jadi di dalam keyword baik itu SEM ataupun SEO itu ada namanya keyword intense yaitu ada informasional, transaksional, navigasional. Terus ada lagi sebenarnya yang ada 5 sebenarnya kalau untuk keyword intense itu. Ini contoh kayak keyword aku nih. Keyword aku kayak gini nih guys. Ini. Nah, jaringannya amit-amit asli. Ini ada sebenarnya belum jadi sih ini. Beneran belum jadi cuman ya udahlah ya. Nih. Nanti kayak gini nanti nih, nah subtopik, topik kalian kalau semantik, gini-gini nanti nih. Ini nanti ada keyword intense, keyword nih, keyword intense, ada keyword difficult, potensial. Duh lupa lagi keyword gue di mana ya taruhnya. Gitu, jadi eh nanti tuh emang ada harus kayak gitu kalian keyword intense. Dimana keyword intense ini biasanya digunakan, yang kalau informasional digunakan untuk awareness, untuk ngasih informasi. Jadi untuk awareness masih funnelnya. Kalau misalnya dibilang tofu, bofu, mofu gitu kan. Di sini masih eh yang bagian awareness funnel. Di sini consideration funnel tuh ada transaksional, jenis-jenis keywordnya. Yang ketiga ada navigasional itu keyword yang digunakan untuk untuk si conversion nantinya. Ngarahin gitu untuk ngebeli, untuk masuk, untuk ngelakuin action atau tindakan pada website teman-teman semua. Di sini juga udah aku kasih nih customer intentnya. Jadi
Ini brandnya generik dan juga brandednya. Jadi gini, si keyword itu ada yang namanya kita itu kan tadi udah dijelasin ya kemarin ya, berdasarkan brand atau berdasarkan secara general nih. Yang brand itu, yang berdasarkan brand itu biasanya adalah untuk end funnel gitu. Yang mana biasanya itu untuk ningkatin performance dan juga ningkatin ROAS gitu teman-teman semua. Terus yang pasti ningkatin conversion juga. Sedangkan untuk generic keyword itu biasanya dilakukan uh, di start funnel dan juga middle funnel gitu. Dimana fungsinya adalah untuk bisa ngeningkatin traffic, terus juga awareness, dari funnel-funnelnya awareness, dan meningkatkan traffic, impression, dan juga meningkatin klik, masih di tahap situ saja. Tuh, di sini juga nih ada eh, cara kan nyusun gimana sih perbedaan antara generic keyword dengan brand keyword. Dimana kalau brand keyword itu pastinya ada nih terbagi jadi ada brand doang, ada brand plus location, ada brand plus reseller, ada ya reseller partner, ada brand plus action, ada brand plus kategori dan ada brand kategori action. Di bagian generik ada juga tabelnya nih di sini. Begitu kategori, terus kategorinya apa aja, kategori plus qualifiernya, kategori dan juga lokasinya gitu. Ini ada berapa keyword type-nya. Sini juga ada nih broad match, exact match, dan juga price match-nya. Di sini juga ada aku taruh penjelasan buat teman-teman semua bisa paham biar nggak bolak-balik ke slide ya. Eh, Contoh-contoh penggunaan dari ya broad match, price match, dan juga exact match gitu. Terus di sini ada nih, kalau yang bingung bidding, selanjutnya ini ada bidding. Nih. Bidding itu apa gitu. Kalau tadi budget itu secara keseluruhan kalian ngebagi budgetnya itu untuk per campaign-nya berapa. Jadi gini, kalian misalkan ngejalan campaign A, campaign B, campaign C. Ada 3 campaign yang dijalankan. Di mana kalian harus menggunakan budget maksimal 20 juta per bulan. Ya kan? Yang berarti teman-teman berarti per minggunya berapa maksimal? Berarti maksimalnya cuman 5 juta. Ya kan? Nah, 5 juta per bulan kalian ngejalanin 3 campaign. Nih. Jadi per bulannya satu campaign itu berapa? Dibagi lagi. Kayak gitu cara bikin budgetingnya. Satu bulan campaign yang A, ini misalnya kalian taruh karena 1 minggu per minggunya. Per minggunya campaign yang A ini dapat jatah dari 5 juta itu 2 juta. Campaign B 2 juta, campaign C-nya 1 juta. Gitu. Atau campaign A 2 juta, campaign B 1,5, campaign C-nya 1,5 juta. Gitu. Itu untuk per minggu. Nanti minggu pertama, minggu keduanya misalkan diubah yang A jadi 1,5, yang B jadi 2 juta gitu. Di mana nanti totalan per bulannya berapa budgetnya, totalannya. Gitu kan kalau kalau misalkan jalan 6 bulan nanti baru terakhir totalan 6 bulannya berapa budgetnya. Itu dibikin buat apa? Buat nanti ngevaluasi fungsinya, evaluasi dan juga nggak cuma evaluasi tapi juga nge-improve dari sisi performance maupun dari sisi budgetnya biar lebih efisien budgetnya. Jadi nanti fungsinya adalah nge-improve, ngenaikin performance, nurunin budget gitu. Fungsinya dari pembagian budget tersebut. Di mana setelah kalian bagi budgetnya itu ada namanya bidding lagi nih. Kan dalam satu campaign itu nanti kalian bisa ngejalan beberapa nih, beberapa extractor gitu kan. Beberapa extractor. Beberapa ini nih. Beberapa ad group gitu. Dalam satu campaign itu kalian bisa ngejalan beberapa ad group dan juga ada ad type-nya. Nanti dibagi satu ad group ini kalian mau naruh duit berapa? Itu namanya bidding. Dan itu nanti per hari. Jadi misalkan kalian taruh ada bidding, nanti ada kok menunya. Kalian buka deh dulu dah sebenarnya kalian akan bingung kalau misalnya kayak gitu. Taruh biddingnya per satu harinya berapa. Misalnya seharinya mau tadi kan hitungannya tadi satu campaign anggaplah yang 2 juta per minggu, di mana ternyata kan punya 5
lima ad group misalnya di dalam satu campaign tersebut. Kalian bagi nih, satunya itu kalian bagi 400.000 gitu. Nah, 400.000 per minggu. Yang berarti per harinya cuma boleh berapa habis? Hitungan sendiri. Itu. Jadi ngebitnya itu nanti daily kan. Jadi seminggu itu kalau misalnya 400.000 satu ad group berarti kali ya dibagi 7 itu nggak nyampe 100.000. Maaf, seininya 75.000 deh. 75.000 per ad groupnya. Itu bidding gitu. Itu nanti jadi apa ya berkesinambungan dengan yang namanya si ini yang bidding ini nanti akan berkesinambungan dengan si budget tadi gitu. Terus di bidding ini juga ada manual, strateginya ada manual CPC, ada enhanced CPC. Nah, si manual ini kalian nanti akan ngekol satu-satu. Nah, enhanced dengan enhanced ini yang advance-nya. Apa itu enhanced? Sudah belajar belum dari enhanced? Enhanced ini bisa dibilang kalian nanti akan retargeting enhanced conversion. Ada yang nanya nggak enhanced itu apa? Atau sudah paham enhanced? Enhanced conversion Google Ads. Ini yang aku gunain juga strateginya enhanced conversion ini di mana aku udah jalanin Google Ads. Terus Google Ads-nya itu misalnya anggaplah dari 100 lead yang dihasilkan ternyata ada 10 high quality lead yang sampai ke meeting. Sampai di meetingin sama sales, sama tim sales. Maka aku mau nih gitu dapetin si lead juga yang sesuai, yang look alike sama si yang udah sampai ke meeting tadi. Tipe-tipenya kayak yang udah sampai ke meeting itu tuh gitu. Nah, nanti itu gunainnya enhance conversion ini. Gitu. Itu yang nanti enhance CPC. Enhance CPC itu nanti akan lebih mahal CPC-nya, tapi CPL-nya akan lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena CPL itu pas udah kalau misalkan tadi dari 100 itu hanya 10 yang dari misalkan gini. Oke, memang si, si, si lead itu dapat 100 tapi dari 100 kan cuma 10 yang berhasil sampai ke meeting, ya kan? Ini kalau B2B ini bicara B2B di aku. Sedangkan kalau kita gunain CPC, nanti dapatnya itu memang cuma leadnya 50 gitu. Lebih atau cuma 30 gitu. Tapi 30 itu 30 itu berkualitas dan sampai ke meeting. Itu fungsi dari NS tapi akan lebih mahal untuk CPC-nya. Bentar guys, lapar aku. Aku ngabisin makanan aku dulu. Ada yang mau tanyakan nggak kira-kira sampai sini? Nih, di bawah sini juga ada. Nanti di bawah sini adalah ada eh benchmarking. Ini benchmarkingnya 2023 guys. 2023. Sekarang berapa? Tahun berapa teman-teman semua? 2026. Mohon maaf. Udah mau kiamat gitu kan. Tahu kiamatnya kapan? Gitu. Untuk advertising benchmark ini nanti sini di Wordstream sama halnya dengan kemarin yang aku lihat. Kalian coba aja cek-cek di sini ada nggak yang 2026 atau 2025 atau 2024. Kalau ada ambil yang terdekat. Kalau nggak ada ya udah 2023. Soalnya mereka nggak update tiap tahun guys. Nih terakhir 2023 nih, ya kan? Mereka nggak update tiap tahun si ini nih. Terakhirnya adalah 2023, teman-teman semua nih 2023 ya. Jadi ini terakhir 2023, nggak tahu update-nya kapan lagi. Di sini ini yang lengkap. Di sini kan bisa juga ini yang di breakdown satu-satu nih. Ini kan ini yang lengkap ya nih. Ini yang lengkap. Nih yang ini kan masuk ke sini nih. Gitu. Jadi tidak susah payah lagi kalian nanti membuka slot membuka ini. Udah aku kasih SS-nya nih di sini.
Ini nggak cuma sekedar buat Simon. Kalau Simon, kalian kalau aku tujuanku ngajarin teman-teman itu hanya untuk di assignment, abis mentok sampai sini doang, aku nggak akan kasih kalian si benchmarking ini. Aku cukup kasih tahu kalian sini tulisannya. Ini doang, apparel atau fashion jewelry itu average CPC-nya 2,72, average CPL-nya segini, average CTR-nya segini. Udah cukup bagiku. Kalau aku fokusku adalah ngajarin teman-teman semua tentang gimana caranya lulus assignment atau lulus Revoyu dapat sertifikat. Tapi aku sendiri, goals aku dan juga POV aku adalah ngajarin teman-teman semua biar bisa survive nanti di dunia kerja, biar bisa enggak terlihat sorry to say tanda kutip bodoh gitu ketika kalian nanti bekerja. Jangan sampai nanti kalian nanti dibilang lulusan Revoyu ngangong-ngangong, dibilang lulusan Revoyu nggak ngerti atau sebagainya. Itu kenapa aku taruh ini semua. Itu buat bekal teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman itu cuma nerima dari apa yang aku suapin, teman-teman gak akan bisa berkembang. Dari apa yang aku suapin ini, aku harap teman-teman bisa eh, ngecari lagi sendiri, ngembangin lagi gitu untuk si informasi-informasi selanjutnya. Boleh taruh sini kok. Kalau kalian misalkan udah make a copy ini file, taruh aja di file kalian apa-apa aja yang kalian perlukan. Tuh, makanya aku taruh segini banyak nih, sampai seling-lingnya nih. Biar apa? Biar nanti kalau kalian kerja, kalian bisa pinter gitu, kelihatannya pinter. Walaupun ya pinter nggak pinter mah relatif ya, tergantung tahu nggak taunya sih menurut gua. Kelihatannya pinter, oh tahu, oke ini segini kak. Kita kan nggak tahu ya teman-teman nanti akan kerja di bidang apa gitu, industri apa. Makanya taruh aja semuanya. Gitu. Di sini lanjut, sebelum aku lanjut ke extractor dan nanti akan lanjut lagi di eh ad copy. Ini terakhir ya, karena di media plan itu udah aku jelasin kan ya, media plan. Kalau teman-teman mau sekedar bikin aja gitu, misalnya kayak bikin aja, kayak untuk di ngejelasin assignment aja bikin kayak gini. Tapi kalau untuk mau jadi bekal kerjaan bisa bikin beberapa skenario. Dan kalau di kerjaan aslinya itu skenario-nya at least minimal 3 teman-teman semua. Nggak ada satu terus lu ajuin satu itu sudah diterima. Nggak gitu konsepnya. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum terakhir aku jelasin tentang attractor dan juga ad copy. Oke, tanyakan dulu. Adakah? Aman, kalau aman ketik satu. Jadi aku nggak perlu jelasin lagi. Kalau aman, puji Tuhan banget. Kalau emang belum, aku akan jelasin. Jangan ngerasa, ah takut tanya nanti aku dibilang kayak nggak ngerti sendiri, baru sendiri ngerapotin Kak Putri. Nggak ada. Aku di sini udah komit dan udah mengiyakan untuk direpotin oleh teman-teman semua. Guys, ayo. Ini mana nggak? Ini aku sambil makan dulu ya. Oh, kalau makan bisa minum. Ini jus putih telur, guys. Sama, wih. Oke, cerna dulu, cerna aja sampai nanti keboker tuh. Kan dicerna. Outputnya sih. Dan sampai nanti eh apa dicerna kembung gitu kan, nggak keluar-keluar, nggak ada outputnya. Nah, itu tuh salahnya. Cerna-cerna kembung kan. Perlu mikrolak nanti untuk bisa keluar. Gitu nih, ini jus putih telur, guys. Ini 250 gram putih telur sama whey satu scoop, whey protein. Udah deh, makan. Kenyang aku makan segini nih, makananku kenyang banget. Tuh, out of topic banget ya, penting banget gue ngasih tahu makanan. Astaga. Oke, ada nggak ketik satu kalau yang mencerna deh. Kalau nggak ada tanyain.
Aku mau nanya deh Kak, Oke, boleh silakan. kalau yang di soalnya kan ada call out sama structure snippets ya. Masih Oke. belum belum tahu sih ini apa sih gitu. Oke, yang di Soalnya soal ya. udah nonton, udah rewatch juga, tapi kayaknya nggak terlalu detail gitu membahas membahas yang ini. Jadi ini nanti chapter snippet dan juga si call out ini. Gimana ya aku menjelaskannya? Jadi nanti anggaplah ya, ini adalah dashboard Google Ads. Anggaplah. Di mana teman-teman tuh nyusun kan. Nih. Di sini ada, sini pokoknya anggaplah di sini tuh gimana ya? Nih. Ini misalkan adalah layar ini nih adalah Google Ads. Di sini nih yang kotak yang aku geser ini, yang search advertising benchmark ini anggaplah umpamanya ini adalah dashboard settingan teman-teman yang isinya tuh ada form kayak isinya kayak kalian input highlight, kalian input semuanya di sini. Nanti di bagian samping sini ada preview. Nih, ada preview di bagian sini. Nah, previewnya ini adalah snippetnya, snippet, snippet lagi. Misalnya kalian, gue bikin deh. Hmm. Snippet itu apa sih gitu? Nih, snippet tuh ini nih. Nah, ini cara bikinnya ada settingannya, gitu. Gitu, ini yang namanya snippet nih. Nah, itu namanya snippet teman-teman semua. Jadi misalnya apa ya? Itu yang dinamakan snippet. Jadi yang ada di dalam apa yang gue bikin sendiri ini? Tring. Nih, ini snippet nih. Yang di bagian sini nih, ini snippetnya. Settingnya gimana? Ada di dashboardnya. Nanti deh, mungkin malam ini kalau sempat, kalau nggak sempat malam besok, aku di, aku akan demoin aja deh langsung dashboardnya ya, dashboard Google Ads. Nanti aku akan siapin yang kosongan Google Ads. Nggak bisa kalau tunggu, aku kayaknya aku punya deh. Kebayang nggak sih kalian kalian nggak kebayang kayak gini? Ini yang namanya snippet. Nah settingnya tuh itu. Call out itu apa? Call out itu misalnya apa ya yang ada? Si mau hapus ada nggak sih? Enggak atau apa ya? Hmm, aku cari yang ada iklannya. Nah ini dia. Ini guys. Contoh ads. Jadi nih ini tuh button. Nanti ada settingannya. Ini mereka nggak pakai snip. Nah nih. Nah ini tuh snippetnya. Nah ini call outnya promo, diskon. Nanti masuk sini promo. Atau misalnya kita cari apa ya? Hmm, apa sih? Catering aja deh. Catering diet. Gak ada yang nge-ads teman-teman mereka. Apa ya kira-kira ya yang ada yang nge-ads? Hmm, ya itulah pokoknya. Intinya settingannya itu Traveloka, ada. Kenapa? Traveloka. Nah iya Traveloka. Oh ya tiket murah. Tadi aku lihat muncul banyak banget snippetsnya di bawah. Nah tiket murah. Hmm.
Ada. Dia berarti Traveloka tidak mengarahkan tiket murah. Enggak, aku mau ini mau cari yang ads apa ya? Hmm, Promo tiket pesawat ke Jepang. Ya, wishlist tuh. Wishlist. Wishlist enggak tuh? Ya, nggak ada ya. Enggak ada. Apa ya? Pada Promo pada ke nggak Jepang. pasang ads ya atau gimana? Nggak ada. Atau bukan kursus ya, apa sih kan bootcamp. Bootcamp. Bootcamp digital marketing. Wih, Revo, you jangan jangan muncul ads. Ada nggak? Apa lagi nanti? Kok nggak ada sih. Ads. Oh, skincare aja, kak, skincare mana? Ada kalau skincare mana? Ah, Hmm, apa ya, aku takut nyari ada ads-nya. tau Paling nggak skincare berjerawat apa? Paling mantul. eh Gua tuh acne prone tau. sama aku juga. Acne prone sampai nggak ada lagi nih jerawatnya. Coba lihat. Mantul Pure, kan? Aku pure minum recommended. probiotik tiap mau Oh, tidur. minum probiotik. Probiotik sama teh hijau. Tapi bener-bener teh hijau, bukannya macam-macam teh hijau. Green tea. Hmm, Bukan. teh hijau bukan green tea. Teh hijau. Jadi tiap pagi minum teh hijau dan tiap mau tidur minum probiotik. Jadi aku sudah tidak ada berjerawat lagi nih. Dulu tuh penuh muka aku berjerawat. Probiotik apa ini kak? Apa kapsul gitu? Aku bikin sendiri, bikin kombucha. Oh, aku mamaku juga suka gitu sih. Soalnya Distraksi aku kalau banget minum nih. minum yogurt, aku diare. Aku kan lactose intoleran yang minum makan yogurt gitu-gitu nih susu, aku diare. Kombucha lah Tapi aku. aku setuju sih. Aku setuju kombucha works banget. Ini jadi terdistraksi banget. Saya terdistraksi kan. Ini nggak ada guys nih, nggak ada skincare, nggak ada yang Ya, nggak ada. apa Apa ya? ya nggak? Hmm. Ada ide nggak sih? Handphone deh. Oh, handphone. iPhone terbaru. Nggak, iPhone. Second. iPhone second. Nggak ada yang pasang ads. Pas dicari, pas lagi nggak dicari, ads muncul. Dicari kagak ada. Gue lagi cari ads. Nah, nih, nah itu juga. Nah, Tapi, nah ini nih, sponsor ini result. snippet nih. Ini snippet nih. Kayak gini snippet intinya. Dia pakai snippet. Kalau call out gimana? Call out yang kayak tadi promo 15% katanya gitu. Samsung aku nggak suka. iPhone suka Samsung. Rasis banget deh gue ya. Handphone Samsung. Amit. Nah nih sponsor nih kan sponsor. Nih dia snippet, 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 snippet nih. Tapi dia nggak Kalau punya sponsor result itu juga ads ya, maksudnya. sponsor result ini artinya dia Google Ads Oh, oh ya benar. gitu. Kalau yang ini berarti dia SEO gitu bedanya. Sam, gimana sih sampo? Shampoo, Oh shampoo, SHM. kenapa gue jadi hanya di ini ya si kocak nih ada nggak sih? Nggak ada say apa ya lotion apa sih? Hmm, hmm.
Ini lagi pada nggak ada yang naruh ads. Oh iya, ini tuh ini tahu. Hmm, mau lebaran jadinya ads. Nih, ini snippet contohnya. Kalau call outnya nggak pakai dia, nggak pakai call out. Hmm, iya. Sekarang tuh du apa apa kami dari 27 bulan Mei katanya apa sih itu? Kurban, kurban, kambing, kambing kan ya? Nggak ada yang masang iklan. Organik Kurban dari apa sih awal. domba ya? Nih, ini call outnya nih, us, call us nih. Salurkan musik negeri. Gitu, ini sponsor nih guys, sponsor. Gitu. Ini ini call outnya gimana Kak Lizzy? Apakah sudah aman dan jelas call out itu gimana, snippet itu gimana Aman, bentukannya? aman Kak. Oke, untuk lebih jelasnya Thank nanti aku you. jelasin di Discord. Siapa yang mau gabung silakan, yang gak gabung juga nggak apa-apa. Jadi aku jelasin, aku buka dashboardnya untuk Google Ads, cara settingnya. Nggak ada Thank, absen itu kalau gabung silakan, kalau nggak apa-apa. Oke, ini udah ya, tutup ya. thank you Kak. Hmm. Di sini nanti di sini extractor. Nah, di mana extractor ini kalian tentukan dulu. Aku lanjut ya. Dari mulai bisa objektifnya apa? Sini ada dua nih. Contoh ya guys. Jangan nanti ditiru plek keteplek apa yang aku bikin dimasukin ke dalam slide siapa tuh yang merasa tuh ya. Apa yang gue bikin dimasukin plek ketuplek jadi assignment. Mohon maaf, player batik ini contoh. Jadi jangan dibilang, Kak Putri bikinnya di simulasi cuman dua doang katanya. Mohon maaf, gue cuman nyontohin. Kalian dinilai, kalau aku nggak dinilai gitu kan. Masa gue juga harus ngerjain misalnya lima gitu sesuai dengan kalian gitu. Nah, jadi tuh di sini gue nyontohin aja nyontohin nih ya nyontohin nih tanda kutip nih udah. Jadi bukan kayak soalnya beberapa kali aku dengar Kak Putri bikinnya di simulasi cuma dua, Kak Putri bikinnya cuma satu. Mohon maaf ini contoh. Saya tidak perlu membuat sebanyak-banyaknya gitu dan nanti jangan sampai aku lihat kalian bikin juga nanti di slide-nya nih aku nih udah kasihkan contoh gini kan sudah contoh dibikin juga nanti segini-gini di Kompas nih sampai maximize conversion sama maximize klik juga sama terus di sini juga INA kategori web traffic gitu guys jangan sampai ya terus nih ini tuh kan tanggal bulan tahun nih 3/11 31/12/23 jangan ada diturutin gitu. Jadi minta tolong ya, j- eh, udah dikasih contoh, jangan di ATM gitu. Ini di sini teman-teman bisa tentuin dulu pertama objektifnya apa. Objektif nggak cuman traffic dan conversion ya, ada lagi yang lainnya gitu. Bikin aja dan traffic nggak cuman bisa satu doang campaign yang bisa aja dua, bisa aja tiga. Kan suruh bikin berapa? Bikin at least empat ya kalau nggak salah tadi campaignnya. At least tuh. Nanti ketika ngerjain assignment di slide-nya aku lihat cuman ada dua campaign terus bilang Kak Putri kan contohinnya cuman dua campaign iya gue nyontoh dua campaign kalian tugasnya empat tuh minimal nah terus sedangkan kalau misalnya best practice dijalanin di sehari-hari di kerjaan itu biasanya campaignnya itu sekali jalan itu sekitar 5 atau 6 gitu. Apalagi kalau kalian punya duit berapa 20 juta per bulan maksimalin gitu. Terus, sini bidik strateginya, kalian tentuin apa, baru add grupnya. Nih, aku contohin dua kan ya add grupnya ya. Jadi, kalian add grup itu bisa lebih dari dua, tiga, empat, boleh. Gitu nanti akan, tapi add grup ini akan berpengaruh ke bidding.
tentunya karena budgetnya berapa, biddingnya berapa ya kan? Kalau dan bidding itu tergantung ad group, bid strategi gitu. Tergantung ad groupnya berapa pembagiannya nanti. Semakin banyak ad groupnya, semakin banyak juga pembagiannya. Pastikan budget kalian cukup. Itu aja. Di sini aku contohin ad groupnya dua, tapi tidak harus kalian cuman dua. Bisa tiga gitu, bisa bisa berapapun. Ini cuman contoh, jangan dibilang nanti Kak Putri bikin di simulasi. Aku udah beberapa kali dengar masalahnya. Kak Putri bikinnya di simulasi cuman segini doang. Iya, ini contoh gue gitu, bukan yang sesuai dengan yang harus kalian jawab. Lalu lanjut, setelah kalian tentukan ad grupnya apa, di sini baru kalian bikin keywordnya. Keywordnya ini yang kalian ambil di mana yo? Di AI, di mana kalian harus susun lagi di sini. Apakah keywordnya itu di sini? Bukan, di sini nih. Kalau aku sendiri di Semrush, teman-teman. Kalian kalau punya ada Semrush boleh. Karena search volume ini nggak bisa kalau di bukan Semrush. Atau Semrush, Ahrefs, ataupun satu lagi itu yang lebih murah adalah Uber Suggest. Gitu. Sini Semrushku. Lihat Semrushku. Tercipta sempurna. Ya, nggak login di sini. Aku yang login aja deh. Ini kerjaanku, teman-teman. Mana nih? Ehm, ini kali ya? Bukan. Banyak banget ini gua anjir. Ini kali ya? Ini deh. Nih, aku mau kasih contoh aja ya, Kak. Contoh aja. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak, ya ampun banyak banget bikinnya. Ini gue contohin kalian gimana marketing strategi yang gue bikin. Nih, segede marketing strategi. Nih, gue kecilin lagi. Nah, nah guys, ini per produk guys. Ini kayak gini. Nah, ini yang gue bikin. Nih, ini kompetitor juga remnya. Kalau ngerasa kayak ini kompetitor gitu. Ini bisa dibilang kayak gue brainstorm gue. Tapi yang gue bikin sini nih. Ini yang gue bikin marketing strategi teman-teman semua nih. Jadi kalau ngerasa kayak wah gitu kan banyak banget assignmentnya ini yang saya bikin. Nah, marketing channel marketing yang gini. Nah, ini yang saya bikin teman-teman semua. Nah, kasih lihat buat kalian. Gitu, ini marketing strategi nih. Jadi, tenang. Bekal kalian harus penuh di Revo ini. Kalau gue sih ya, jadi kalian, Revo ini bener-bener adalah cara gue mengumpulkan semua best practice dokumen. Biar apa? Biar bisa diaplikasiin di kerjaan. Bukan untuk lulus Revo doang. Gitu. Mana nih ini gue? Misalkan keyword. Astaga ini gue kelihatan banget. Ini aku contohin ya keyword. Gak apa-apa. Mm, mm, mm. Ini di record lagi. Mana keywordku? Keyword overview. Nah, nih Semrush. Jadi kalian tidak akan bisa dapetin ini di Google lagi di Gemini ataupun di GPT untuk search volume. Carinya di mana tadi? Nih, di Semrush bisa. Kalau aku sendiri pakai Semrush. Di ini juga bisa. Nih, taruhlah sini nanti. Teng. Ini bisa 100 nih, guys. Hmm, dia muncul. Nah, ini dia yang namanya search volume.
Ini search volume, ini intentnya, ini informasional, T ini transaksional. Terus di sini ada keyword difficult. Ini nanti SEO ya. Aku akan lebih detail di SEO. Ini nggak perlu. Nah ini search volume dan intensnya ambil dari sini. Baru bisa masukin di sini nih. Ini search volumenya apa. Gitu. Intensnya apa. Ini harusnya sini bisa tambahin intensnya. Ini kalau nggak kayak gini masalahnya nih. Gue agak-agak trauma gitu. Ntar nggak ditambahin. Soalnya Kak Putri nggak bikin. Kata di kolom nah itu. Pusing gitu kan. Kak Putri nggak bikin. Katanya nggak ada. Kak Putri nyontohin itu. Maksud gue tuh gue nyuapin segini. Nah, kalian cari lagi. Jadi kalian jangan puas dengan apa yang aku kasih aja, tapi kalian bisa explore lagi. Gitu. Nih. Ini informasional semua ya, informasional cuman yang T itu cuman ini doang. Oh sini toy. Eh, nih. Gue contoh cari sendiri sisanya. Aku contoh ya, contoh doang. Em, ada beberapa keyword tadi. Ini ruang keluarga mewah sama ruang keluarga. Ruang keluarga mewah dan ruang keluarga berarti informasional dan transaksional. Kenapa gini? Sak lagi sak. Putri. Ruang keluarga dan ruang keluarga minimalis. Nih, bagian net, guys. Yang dua ini lihat di mana ini nggak bisa GPT, nggak bisa Gemini, nggak bisa Cloud, bisanya nggak bisa Claude di sini. Bisanya pakai yang namanya third party search keyword. Ada SEMrush yang kayak aku pakai, ada Ahrefs yang lebih mahal lagi, dan ada Ubersuggest yang lebih murah. Gitu. Nanti di sini kasih negatif keywordnya apa, gitu. Nanti nih total search volume dari mana? Dari sini, summary ini, sumnya. Total search volume. Gitu. Terus dari keyword-keyword ini, jangan sampai melenceng dari keyword ini. Masukin di sini, add copy. Nih. Ini kan furnitur ruang keluarga minimalis headline-nya. Karena di sini ada apa? Ada ruang keluarga minimalis nih. Ruang keluarga minimalis ya kan? Jadi di sini juga ada ruang tamu, furnitur ruang tamu minimalis, ruang keluarga minimal nih. Furnitur ruang keluarga modern di sini. Ruang keluarga modern nih. Nah ya, minimalis modern. Pokoknya di sini masukin keyword-keyword di bagian headline 1 sampai 7. Terus juga description line 1 sampai 3, display pad masukin semua. Terus di sini nanti di final URL-nya masukin apa? Ada yang tahu nggak? RD masukin apa di bagian sini final URL? Landing page kak, Landing page apa? landing page, wait, apa ya? Ya itunya. Apakah Anda tidak mendengarkan saya yang bercuap-cuap sampai haus ini? Dor. Oke, di sini ditaruh kalau assignment kalian landing page-nya adalah kategori pria dari website 3 second. Taruh sini, gitu. Jangan naruh website 3 second di sini, tapi landing page-nya. Tuh, sesuaikan. Terus kayak misalkan kalian nanti untuk landing page si si grup project landing page kalian nanti tentunya. Karena kalian kan cuma punya satu page ya kalau landing page-nya.
gitu. Terus di sini call outnya tadi bisa kayak promo, terus juga sedang diskon, terus juga furniture online, terserah kalian mau apa. Atau misalkan sini kaos baju skena laki-laki, nah bisa tuh baju skena. Teman-teman gue sini pada skena skena gitu loh. Anak skena, gue sih nggak ngerti skena jujur. Anak skena di sini kan nanti. Nah di mana nih? Jangan lupa ya dilihat. Ini kalau di bagian tadi Simon yang tadi di nih. Hmm. Di tempat ini, ya ampun, jaringan ya, mohon maaf lahir batin. Sorry. Nih, di sini kan nggak ada tulisannya nih di bawah kan? Ini nggak ada tulisannya ya kan? Ini di sini gue kasih tulisan guys nih, maksimalnya karakternya nih, maksimal dibaca, mohon maaf. Minta tolong dibaca. Nah, terus di sini di bagian call outnya, call out lagi. Call outnya di sini, bagian di sini itu ada value proposition. Jadi jangan asal tulis call out. Taruh value proposition kalian dan di sini di bagian structure snippet kalian taruh produk type-nya dari produk kalian. Jadi nggak cuman asal taruh untuk si structure snippetnya gitu. Ada aku taruh sudah catatannya. Terus di sini best practice-nya minimal 3. Ada sini terusnya udah. Jadi di satu call out itu 3, structure snippetnya itu 3, 3, 3. Bolehkah kalau lebih dari 3? Boleh banget. Tapi best practice-nya ada 3. Jadi usahain jangan kurang dari 3 gitu. Gitu di sini. Sampai sini amankah? Ini udah habis semua materi hari ini. Hopefully kalian udah bisa ngerjain sendiri. Gimana? Aman? Aman, amin, amun. Kalau aman, tekan 10. Anjay. Tekan 99. Gue lebih suka 9. Oke, kalau aman aku stop 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 share screen.